Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan bagi hari ini bertema nama yang baru. Bacaan firman terambil dari Kejadian pasal 17 ayat 5 dan Kejadian pasal 17 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Mengapa Allah kadang memilih dan memberikan nama yang baru bagi orang-orang tertentu? Alkitab tidak menjelaskannya, namun bila kita perhatikan, tampaknya alasan pertama adalah memberi orang itu identitas yang baru. Kemudian semacam pemberitahuan bahwa hidup mereka mempunyai misi yang baru. Nama yang baru juga berguna dalam mengungkapkan rancangan ilahi dan meyakinkan mereka bahwa rencana Allah dalam hidup mereka akan digenapi. Perhatikanlah ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Setelah beberapa kali Tuhan menyampaikan perjanjiannya, maka Tuhan pun kemudian menegaskan dan meneguhkan perjanjiannya sebagai suatu kepastian kepada Abram dengan mengganti namanya menjadi Abraham dan nama Sarai menjadi Sarah. Nama Abram yang artinya bapa yang ditinggikan menjadi Abraham yang berarti bapa leluhur banyak bangsa. Kejadian pasal 17 ayat 5 dan 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian Allah mengubah nama istri Abraham dari Sarai yang artinya bertengkar menjadi Sarah yang berarti putri raja dan ibu bangsa-bangsa. Kejadian pasal 17 ayat 15 dan 16. Allah merubah nama Yakub menjadi Israel. Yakub menipu saudaranya. Ia ditipu oleh pamannya. Ia balik menipu pamannya. Kejadian pasal 30. Karena takut kepada pamannya dan Esau, malam itu Yakub bergulat dengan Allah. Yakub tidak melepaskan pegangannya sampai ia beroleh berkat. Saat itulah Allah merubah namanya, bukan lagi Yakub sang perebut dan penipu, menjadi Israel yang berarti berkuasa, pemenang. Kejadian 32 ayat 28. Saat bertemu pertama kali dengan Simon, Yesus mengubah nama Simon yang berarti Allah telah mendengar menjadi Petrus yang berarti batu. Yohanes pasal 1 ayat 42. Saat Petrus menyatakan Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, Yesus kembali menjulukinya Petrus. Pernyataan Petrus bahwa Mesias anak Allah yang hidup adalah dasar atau batu karang yang di atasnya ia akan membangun gerejanya. Matius 16 ayat 17 sampai 18. Nama dan status baru bagi Israel menjadi umat buangan yang sekian lama ditindas, ditekan, dan direndahkan. Tetapi apabila mereka merespon dan berbalik kepada Tuhan, mereka akan dipulihkan, diselamatkan, dipelihara, dilindungi, dan dikuduskan Tuhan. Tuhan akan menempatkan mereka pada kedudukan yang layak dan terhormat, karena diberikan hak menyandang nama dan status baru. Inilah yang sangat dirindukan oleh Yesaya sebagai Nabi Tuhan. Yesaya 62 ayat 1-12. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, nama kita memang tidak diganti dengan nama yang baru sebagaimana Abram, Sarai, Yakub, dan lain-lain. Tetapi status kita sudah menjadi baru, yaitu anak Tuhan, hamba Tuhan. Marilah kita menjalani hari-hari hidup kita sebagai keturunan Abraham yang melakukan kehendak Allah, sehingga nama kita pun tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.